Malam 17 Agustus seharusnya jadi malam penuh tawa, pesta rakyat, dan bendera merah putih yang berkibar di setiap sudut kampung. Tapi tahun ini, berbeda. Jalanan sunyi, udara terasa berat, dan dari ujung desa, terdengar derap langkah kaki, teratur, seperti barisan tentara. Gue pikir itu cuma halusinasi. Sampai gue melihat mereka. Puluhan sosok berpakaian tentara perang zaman dulu, wajah pucat, mata kosong, dan luka tembak di dada. Berjalan menuju makam pahlawan. Dan malam itu, gue baru sadar, perjuangan mereka belum berakhir. Karena ada janji yang belum terpenuhi, dan gue, mungkin adalah bagian dari pasukan berikutnya. Teror makam pahlawan arwah yang kembali untuk berperang. Gue nggak pernah nyangka kalau upacara bendera tahun ini bakal jadi yang paling aneh dalam hidup gue. Biasanya, tiap malam 17 Agustus, kampung gue rame banget. Anak-anak kecil latihan lomba balap karung, ibu-ibu nyiapin tumpeng buat besok pagi, bapak-bapak sibuk pasang umbul-umbul di pinggir jalan. Bahkan suara musik dangdut atau lagu-lagu perjuangan selalu terdengar dari pengeras suara di balai desa. Tapi tahun ini, nggak ada semua itu. Kampung gue mendadak sepi. Jalanan yang biasanya penuh obrolan dan tawa, sekarang cuma diisi suara jangkrik dan tiupan angin. Lampu jalan pun cuma nyala setengah, dan yang nyala pun redup kayak mau mati. Entah kenapa, malam itu anginnya dingin banget, dingin yang menusuk sampai ke tulang. Rasanya kayak ada sesuatu yang gak kelihatan, tapi berat, nyelimutin seluruh kampung. Gue pulang agak malam dari rumah temen, lewat jalan setapak yang ujungnya ngelewatin makam pahlawan. Makam itu udah ada dari dulu. Katanya dibangun buat nguburin para pejuang yang gugur di sekitar wilayah sini waktu perang melawan penjajah. Biasanya, makam itu nggak pernah rame, apalagi malam-malam. Dari jauh, gue udah ngeliat sesuatu yang bikin langkah gue melambat. Di tengah makam, ada bendera merah putih berkibar pelan. Gue sempet mikir, mungkin panitia upacara besok udah pasang bendera lebih awal. Tapi, setelah gue perhatiin, ada yang nggak beres. Bendera itu nggak ada di tiang besi tinggi kayak biasanya. Dia dipasang di sebuah tongkat kayu, dan tongkat itu ditancap persis di tengah makam yang katanya jadi tempat peristirahatan terakhir seorang komandan perang legendaris di sini. Gue berusaha jalan terus, pura-pura nggak lihat. Tapi pas kaki gue nyentuh tanah di depan pagar makam, gue dengar suara itu. Suara derap langkah kaki. Pelan, teratur, tapi berat, kayak banyak orang lagi jalan bersamaan. Suaranya makin lama makin jelas, dan makin dekat. Gue berhenti, menelan ludah. Degup jantung gue langsung kenceng. Gue coba yakinin diri kalau itu cuma orang kampung lain yang lewat, atau mungkin anak-anak yang lagi latihan drama perjuangan. Tapi pas gue nengok ke arah makam, napas gue langsung tertahan dari balik kabut tipis yang tak muncul dari mana. Gue lihat mereka. Siluet-siluet tinggi, bergerak perlahan tapi teratur, pakai seragam tentara zaman dulu yang udah lusuh dan sobek-sobek. Ada yang jalannya pincang, ada yang tangannya cuma tinggal setengah. Beberapa bawa senjata tua yang karatan. Wajah mereka pucat kayak mayat, mata mereka kosong tanpa cahaya, dan di dada sebagian dari mereka ada lubang menganga, kayak bekas tembakan. Bau anyir darah samar-samar tercium di udara, bikin gue mual. Gue refleks mundur satu langkah. Tapi itu malah bikin salah satu dari mereka noleh ke gue. Dia lebih tinggi dari gue, badannya tegap, tapi bagian kepalanya sebagian hancur, kayak pernah kena ledakan. Dia ngeliatin gue lama, lalu, senyum. Senyum tipis yang gak ramah, senyum yang bikin bulu kuduk gue berdiri. Tangannya pelan-pelan terangkat, kayak ngajak gue buat ikut barisan mereka. Gue gak mikir panjang. Tanpa sadar, gue langsung muter badan dan lari sekuat tenaga. Nafas gue tersengal, kaki gue hampir nyangkut di jalan setapak yang gelap. Gue gak berani nengok ke belakang. Tapi entah kenapa, di telinga gue suara derap langkah mereka gak hilang, malah makin lama makin kencang. Gue baru berhenti setelah nyampe rumah, langsung kunci pintu, dan duduk di lantai sambil gemeteran. Malam itu gue gak tidur, karena setiap kali gue pejam mata, bayangan wajah pucat yang senyum ke gue itu muncul lagi. Besok paginya, begitu matahari mulai naik, gue langsung nyamperin beberapa teman buat cerita soal kejadian semalam. Gue pikir, mungkin mereka juga pernah ngalamin atau dengar cerita yang sama. Tapi ternyata, reaksi mereka cuma ketawa. Ada yang nyeletuk, lu emang kebanyakan nonton film horor. Ada juga yang bilang gue halu gara-gara pulang ke Maleman. Rasanya kesal, tapi di sisi lain, gue sadar kalau cerita gue emang terdengar gila. Siapa yang mau percaya ada barisan tentara mati jalan-jalan di makam,
tapi rasa penasaran gue nggak hilang. Jadi, siangnya gue mutusin buat cerita ke Pak RT. Dia orangnya udah tua, rambutnya putih semua, dan dia lahir di kampung ini. Kalau soal sejarah atau kejadian aneh, dia biasanya tahu banyak. Gue nemuin dia lagi duduk di teras rumah sambil nyeruput kopi. Awalnya dia nyambut gue santai, tapi begitu gue mulai cerita dari awal, tentang bendera di tengah makam, suara derap langkah, sampai sosok tentara yang senyum ke gue, ekspresinya berubah total. Kopinya ditaruh, tangannya langsung berhenti goyang-goyangin sendok, dan wajahnya memucat kayak ngeliat hantu beneran di depan mata. "Kamu jangan pernah sebut-sebut itu lagi," katanya pelan tapi tegas. Gue yang tadinya duduk santai langsung tegak. Mereka memang kadang keluar. Apalagi malam 17 Agustus. Suaranya kayak bergetar waktu bilang itu. Gue ngerasa hawa siang itu tiba-tiba jadi dingin. Pak RT ngambil napas panjang sebelum mulai cerita. Katanya, sebelum kampung ini dibangun, daerah itu dulu medan perang besar. Puluhan, bahkan ratusan pejuang gugur di sana melawan tentara penjajah. Setelah perang selesai, warga yang selamat nguburin semua korban di satu area yang sekarang jadi makam pahlawan. Salah satu yang paling terkenal adalah makam komandan pasukan, yang katanya punya bendera pusaka sendiri. Bendera itu selalu dibawa setiap kali mereka berperang. Tapi di hari terakhir pertempuran, bendera itu hilang. Gak ada yang tahu kemana perginya. Ada yang bilang dibawa lari oleh salah satu prajurit yang nyelamatin diri, ada yang bilang disembunyiin biar gak jatuh ke tangan penjajah. Masalahnya, sejak saat itu, arwah para pejuang di sana gak pernah tenang. Mereka masih mencari bendera itu. Yang bikin bulu kuduk gue bener-bener berdiri adalah waktu Pak RT bilang, setiap kali ada orang yang bisa melihat mereka keluar dari makam, itu tandanya arwah-arwah itu udah memilih orang tersebut. Kalau mereka ngelihat kamu, itu artinya kamu akan diajak berjuang lagi bersama mereka, katanya sambil menatap gue lama. Gue sempet mau ketawa karena kedengarannya absurd, tapi tatapan Pak RT serius banget, gak ada sedikit pun tanda bercanda. Ajak berjuang lagi itu maksudnya? Gue tanya ragu. Pak RT gak langsung jawab. Dia malah ngelihat ke arah jalan menuju makam, lalu matanya balik lagi ke gue. Artinya, kamu bisa hilang tanpa jejak, sama seperti mereka yang dipanggil sebelumnya. Ucapannya pelan, tapi rasanya kayak palu godam yang jatuh di kepala gue. Gue diam. Gak tahu mau ngomong apa. Di kepala gue mulai muncul pertanyaan, berapa banyak orang yang udah dipanggil itu? Dan, apakah gue bakal jadi yang berikutnya? Gue udah berusaha sekuat tenaga buat gak mikirin cerita Pak RT, tapi rasa penasaran itu makin lama malah makin nyiksa. Setiap kali gue lewat depan jalan yang menuju makam pahlawan, gue selalu ngerasa kayak ada yang manggil dari dalam. Malamnya pun, gue susah tidur. Bayangan wajah pucat tentara itu terus muncul di kepala gue, terutama senyum miringnya yang gak pernah hilang dari ingatan. 3 hari kemudian, akhirnya gue nyerah. Gue mutusin buat balik lagi ke makam itu, tapi kali ini siang hari, biar gak terlalu serem. Gue pikir, kalau siang emang gak mungkin ada apa-apa, kan? Langkah gue berat waktu nyampe di gerbang makam. Matahari siang lumayan terik, tapi entah kenapa udara di sekitar situ tetap terasa dingin. Rumput liar tumbuh di beberapa bagian, dan sebagian nisan udah miring atau retak. Gue jalan pelan sambil lihat-lihat nama yang terukir di batu nisan. Semuanya adalah nama-nama yang gak gue kenal, tapi entah kenapa gue ngerasa mereka kayak lagi ngeliatin gue dari bawah tanah. Pas gue lewat di deretan nisan yang paling tua, mata gue nyangkut di satu batu yang bentuknya agak beda. Nisan itu warnanya udah kusam, penuh lumut, tapi ada ukiran aneh di tengahnya. Kayak simbol bintang yang diapit tombak di kanan kiri. Gue jongkok, nyibakin lumut di bawah ukiran itu, dan ternyata ada tulisan kecil yang hampir pudar. Gue sempet nyempetin mata biar bisa baca jelas, dan tulisan itu bikin bulu kuduk gue langsung berdiri. Bawa kembali merah putih kami. Dada gue langsung berasa sesak. Kata-kata itu kayak gak cuma terukir di batu, tapi juga terngiang di kepala gue. Gue buru-buru keluar dari makam, dan langsung ke rumah kakek gue. Kakek adalah orang tertua di keluarga, dan dia sering cerita soal sejarah kampung ini. Gue yakin dia tahu lebih banyak soal simbol dan tulisan itu. Waktu gue tanya, ekspresi kakek gue berubah serius. Dia duduk tegak, matanya menerawang jauh, lalu mulai cerita. Itu lambang pasukan Komandan Brawijaya, mereka dulu punya bendera pusaka, merah putih kecil, tapi dianggap sakral karena selalu dibawa ke medan perang. Orang-orang percaya, selama bendera itu berkibar, pasukan gak akan kalah.
Gue makin fokus dengerinnya. Kakek lanjut, tapi di pertempuran terakhir, bendera itu nggak pernah kembali. Ada yang bilang dibawa sama seorang prajurit yang kabur ke hutan demi nyelamatin bendera itu. Tapi dia sendiri nggak pernah kembali, dan benderanya ikut hilang. Sejak itu, arwah-arwah mereka nggak pernah benar-benar pergi. Gue merinding waktu kakek gue bilang, kalau bendera itu nggak dikembalikan sebelum malam 17 Agustus tahun ini, mereka akan mencari orang baru, untuk jadi bagian pasukan mereka di alam sana. Gue langsung nyadar, malam 17 Agustus tinggal 2 hari lagi. Dan parahnya, gue adalah orang yang udah melihat mereka. Jantung gue berdegup makin kenceng. Semua kata-kata Pak RT dan kakek gue nyatu di kepala. Kalau bendera itu nggak ketemu, bukan cuma kampung ini yang bakal kena masalah, tapi nyawa gue sendiri bisa jadi taruhannya. Gue nggak tahu harus gimana, tapi satu hal jelas, gue harus nemuin bendera itu, apapun caranya, sebelum mereka datang lagi. Malam itu gue tidur nggak tenang. Dari awal gue udah ngerasa ada yang nggak beres, hawa kamar kayak lebih dingin dari biasanya. Gue coba pejam mata, tapi nggak lama kemudian gue kebawa ke sebuah mimpi yang rasanya terlalu nyata buat dibilang cuma bunga tidur. Gue berdiri sendirian di tengah lapangan luas yang gelap gulita. Angin gak berhembus, tapi ada kabut tebal menggantung rendah, bikin pandangan gue cuma beberapa meter ke depan. Dari dalam kabut itu, pelan-pelan terdengar suara langkah kaki yang teratur. Gue udah hafal banget suara itu, derap berat yang gue dengar di makam malam itu. Siluet-siluet mulai muncul satu persatu, makin lama makin jelas. Barisan tentara itu datang lagi, persis sama seperti yang pernah gue lihat. Mereka berhenti beberapa meter di depan gue. Lalu dari tengah barisan, seorang komandan melangkah maju. Seragamnya sedikit lebih rapi dari yang lain, tapi wajahnya, pucat-pucatnya nggak wajar, bibirnya biru, dan mata yang harusnya hitam malah bersinar merah. Dia berdiri tepat di depan gue, lalu berbicara dengan suara berat, pelan, tapi menusuk telinga. Temukan bendera kami, atau kau yang akan membawanya, dalam kematian. Seketika gue kebangun, napas terengah-engah, keringat dingin ngucur dari pelipis sampai punggung. Gue yakin itu bukan sekadar mimpi. Rasanya seperti mereka benar-benar nyampein pesan langsung ke gue. Gue duduk lama di tepi ranjang, jantung masih kebut-kebutan, otak gue muter nyari solusi. Kalau gue diam aja, mereka bakal datang. Paginya gue langsung ngajak 2 teman gue, Rian sama Damar. Awalnya mereka cuma setengah percaya, tapi pas lihat muka gue yang pucat kayak orang gak tidur 3 hari, mereka akhirnya mau bantu. Gue cerita semua, termasuk tentang cerita kakek gue dan pesan di nisan. Kita sepakat buat nyari bendera itu, dan satu-satunya tempat yang masuk akal adalah gudang tua di belakang rumah bekas peninggalan penjajah yang udah puluhan tahun gak dihuni. Kata orang, dulu gudang itu dipakai buat nyimpen barang rampasan perang, jadi kemungkinan bendera itu ada di sana. Sore itu kita berangkat. Rumah itu berdiri sendirian, catnya udah pudar, jendelanya bolong, dan atapnya sebagian runtuh. Gudangnya ada di belakang, pintunya dari kayu yang udah lapuk. Kita dorong pelan sampai engselnya berderit panjang. Bau apek dan debu langsung nyambut kita. Cahaya sore masuk cuma dari celah-celah papan, bikin suasana tambah mencekam. Kita mulai ngubek-ngubek tumpukan peti dan karung lusuh. Tikus lari ke sana kemari, dan debu beterbangan tiap kita geser barang. Akhirnya, di pojok paling belakang, kita nemuin sebuah peti kayu kecil. Warnanya udah hitam kecoklatan, kayunya rapuh kalau ditekan. Di bagian depannya ada ukiran bintang dan tombak, sama persis kayak di nisan komandan itu. Tangan gue gemeter waktu buka penutupnya. Di dalamnya ada selembar kain merah putih yang udah kusam, warnanya pudar dan di beberapa bagian ada bercak-bercak coklat tua. Gue nggak perlu tanya, gue tahu itu adalah bercak darah. Begitu tangan gue nyentuh kain itu, udara di dalam gudang langsung berubah drastis. Angin dingin entah dari mana tiba-tiba berhembus, sampai lilin kecil yang kita bawa padam begitu saja. Suara tikus dan serangga langsung hilang, diganti sama suara yang udah gue takutin dari kemarin-kemarin. Derap langkah kaki. Berat, teratur, dan jumlahnya banyak. Gue saling pandang sama Rian dan Damar, muka mereka udah pucat pasi. Suara itu makin dekat, makin jelas. Dari celah papan gudang, gue ngeliat ada bayangan bergerak di luar. Tinggi-tinggi, berbaris, persis seperti di mimpi gue. Mereka datang. Dan mereka datang, buat gue, angin malam di makam pahlawan malam itu seperti bukan angin biasa. Dinginnya sampai menusuk tulang, bikin napas gue terasa berat. Gue masih ngos-ngosan setelah lari dari rumah tua itu,
Tangan gemetaran sambil megang bendera yang udah basah kena keringat. Dua temen gue juga pucat, pandangan mereka nggak lepas dari kain merah putih kusam yang penuh bercak darah kering itu. Begitu gue taruh bendera di makam komandan, seolah ada kekuatan yang kebebas dari belenggu. Tanah di sekitar makam bergetar halus, angin menderu makin kencang, dan kabut tebal mulai merayap dari sudut-sudut pekuburan. Dari dalam kabut, suara derap langkah kaki terdengar jelas, pelan, tapi teratur, semakin lama semakin banyak, kayak ratusan sepatu boot yang menghantam tanah bersamaan. Lalu mereka muncul, puluhan sosok tentara dengan wajah pucat dan seragam yang udah compang-camping, beberapa badannya penuh luka menganga yang kayaknya nggak pernah sembuh. Bau anyir darah bercampur tanah basah langsung menyeruak, bikin perut gue mual. Mereka berbaris rapi di depan kami, senjata tua di tangan, helm baja berkarat masih terpasang di kepala. Di tengah barisan, komandan itu, yang gue lihat di mimpi, berdiri tegak dengan tatapan tajam. Matanya merah menyala, tapi kali ini gak marah. Dia mengangkat tangan memberi hormat. Dan seluruh pasukan ikut memberi hormat ke gue dan dua temen gue. Rasanya campur aduk, antara takut, kagum, dan gak percaya sama apa yang lagi gue lihat. Mereka gak ngomong apa-apa, cuma saling tatap sebentar, lalu mulai bubar. Tapi sebelum kabut menelan semua sosok itu, gue sadar ada yang aneh. Beberapa tentara gak ikut menghilang. Mereka berdiri diam di ujung makam, tubuh mereka remang-remang di balik kabut. Tatapan mereka kosong, tapi menusuk. Dan di antara mereka, gue ngeliat wajah yang bikin jantung gue kayak mau copot, kakak kelas gue waktu SMP, yang hilang tanpa kabar bertahun-tahun lalu. Dia berdiri tegak, bibirnya membentuk senyum tipis yang aneh, bukan senyum lega, tapi lebih kayak pesan yang gak bisa dia ucapin. Gue gak sempet nyapa, karena tubuhnya perlahan memudar, lalu hilang sepenuhnya ditelan kabut pekat. Setelah itu, suasana makam kembali sepi, cuma suara angin yang nyelusup di antara nisan-nisan tua. Tapi gue tahu, sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Setiap kali gue lewat depan makam, bulu kuduk gue pasti berdiri tanpa alasan. Kadang gue ngerasa ada tatapan yang ngikutin dari balik nisan, atau samar-samar dengar suara derap langkah tentara di kejauhan. Gue nggak pernah cerita detail ke orang lain, cuma bertiga aja yang tahu kejadian malam itu. Tapi dalam hati gue, ada satu pertanyaan yang gak pernah dapet jawaban. Bendera mereka memang udah kembali. Tapi, siapa yang bisa jamin kalau pasukan itu udah berhenti berperang? Saya Joe, dan ini adalah Radio Horor AI, tempat di mana suara-suara gelap tidak pernah benar-benar hilang. Matikan lampumu. Tapi jangan pernah mematikan kewaspadaanmu. Sampai jumpa di malam yang lain. Jika kamu masih di sini. Jika Anda pecinta horor sejati, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru.